sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nuriani, saya Fadisa Rivia, Saya Nabila, dan saya Amanda Lestari. Selanjutnya kami akan memaparkan materi dengan judul perubahan budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada transformasi nilai budaya organisasi. Transformasi budaya merupakan salah satu cara organisasi untuk mengembangkan budaya perusahaan mereka guna mencapai tujuan strategis mereka. Hal ini juga merupakan kunci untuk memastikan pengalaman karyawan yang positif bagi angkatan kerja. Pengertian dan tujuan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma-norma perilaku sosial dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas para anggotanya. Merupakan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, dan sikap perilaku yang berorganisasi. Tujuan budaya suatu organisasi adalah melengkapi para anggotanya dengan identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Selanjutnya ada fungsi dan dinamika budaya organisasi. Menurut Robin S. 2003, budaya organisasi memiliki 4 fungsi. Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda dengan organisasi atau perusahaan. Kedua, membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Keempat, kemampuan pada sistem sosial. Menurut Amos Tracto 2001, ada beberapa unsur budaya organisasi. Yang pertama, lingkungan usaha akan menentukan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, nilai-nilai merupakan konsep dasar dan keberhasilan. Tiga, keteladanan. Pemimpin menjadi teladan terhadap karyawan karena keberhasilannya. Empat, upacara. Acara rutin yang diselenggarakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang berpartisipasi. Dan yang terakhir ada network atau jaringan komunikasi. Selanjutnya ada nilai-nilai laten bawaan. Yang pertama ada budaya kekuatan, yang kedua ada budaya menyangkal, yang ketiga ada budaya kepentingan pribadi, dan yang keempat ada budaya mencela, selanjutnya ada budaya tidak percaya, dan yang terakhir ada budaya otonomi dan budaya mengedepankan kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najla. 4 karakteristik budaya organisasi. Menurut Charles Henry Tanner 1992 dalam Kasari 2006 tentang karakteristik budaya korporat, yaitu dibentuk oleh individu anggota korporat, mencerminkan aspirasi anggotanya, memiliki sosial dinamika, yang karena memiliki konsekuensi, susah dipahami, lalu belajar dan pola berpikir serta berproses. Yang ketiga yaitu ada hingga menimbulkan beberapa manfaat budaya organisasi, yaitu membantu mengarahkan SDM pada pencapaian visi dan misi dan pencapaian organisasi, serta meningkatkan kekompakan tim antar departemen, divisi atau unit dalam organisasi sehingga mampu menjadi perekat yang mengikat orang dalam organisasi. Selanjutnya ada 5 kapan melakukan perubahan, yaitu untuk melakukan perubahan budaya yang berikut. Yang pertama ada apabila dua organisasi atau lebih mempunyai latar belakang berbeda bergabung dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada bila cara organisasi telah menghalangi kesempatan untuk berubah. Selanjutnya ada karyawan telah terbiasa nyaman atas posisi sehingga tidak dapat menerima perubahan. Selanjutnya ada 6 yaitu adalah budaya korporat dan strategi manajemen. Menurut Edison 1990 ada 4 jenis strategi budaya yang dapat dikembangkan perusahaan dengan strategi dan keadaan lingkungan. Yang pertama budaya adaptasi, misi, partisipatif dan konsisten. Lalu selanjutnya ada menyatukan nilai subkultural. Yang pertama, perubahan tidak berbentuk linear. Transformasi organisasi yang dilakukan dengan nilai organisasi harus dipertimbangkan sebagai berbagai kemungkinan dan yang akan muncul dari sisi manusia. Selanjutnya ada nomor 2, memetakan subkultur dalam organisasi dalam masa transisi budaya perusahaan atau institusi terpecah-pecah ke dalam budaya kelompok. Terdapat kelompok unit. Yang pertama ada tantangan menemukan nilai kolektif, yang kedua ada nilai struktural, yang ketiga yaitu merajut nilai struktural menjadi korporat. Proses ini melalui 3 tahap, yaitu
merumuskan nilai-nilai struktural, yang kedua membawa nilai-nilai struktural tersebut ke dalam sebuah forum untuk merumuskan nilai-nilai bersama. Yang ketiga adalah memperkaya nilai-nilai dan visi perusahaan ke depannya dan merumuskannya ke dalam strategi budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Siti. Selanjutnya ada memperkuat budaya baru. Mengubah budaya korporat pada dasarnya mengubah kebiasaan-kebiasaan, yaitu bagaimana bekerja diselesaikan dalam suatu institusi, dan kalau berhasil menghasilkan komitmen baru. Empowerment sumber daya manusia di tingkatan yang lebih kuat antar institusi dengan pelanggarannya. Menurut Porter dan Parker 1992, setelahnya nilai-nilai baru terbentuk dan budaya korporat disepakati menjadi bagian dari strategi korporat. Institusi perlu terus memperkuat agar menjadi tradisi baru yang benar-benar memberikan jawaban terhadap perubahan. Selanjutnya ada budaya disiplin. Ada 3 pilar utama yang membentuk budaya disiplin, yaitu disiplin people, yaitu manusia yang diseleksi dan ditempatkan dengan baik. Disiplin action atau strategi yang diimplementasikan dengan benar. Disiplin talk, yaitu mengikat kerja bukan dengan disiplin melainkan juga budaya disipliner. Lalu ada budaya berprestasi, yaitu budaya yang mendorong semua orang dalam organisasi berprestasi dan menghargai kinerja seseorang. Budaya ini lebih berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan, bukan perannya. Perubahan menjadi kehidupan dalam bekerja, berpikir kreatif, dan inovasi menjadi praktik sehari-hari yang menghasilkan tingkat prestasi semakin tinggi. Lalu ada intervensi melalui ODE atau Organization Development, yaitu teknik dari perilaku untuk menciptakan lingkungan pembelajaran melalui upaya peningkatan kepercayaan, terbuka terhadap permasalahan, pelibatan, dan pemberdayaan karyawan. Ada 3 teknik ini. Yang pertama, intervensi kelompok, dilakukan di sebuah program di tahunan untuk membuka mata dan mengajak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan rencana yang menyenangkan. Lalu ada team building, sebuah kegiatan eksperimental yang didesain untuk menstimulasi daya rekan tim. Lalu ada aktivitas antar departemen, budaya korporat yang secara ketat itu tidak efektif dengan adanya dialog antar departemen tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Lalu ada menghadapi pukulan balik budaya. Menurut Charles Hamden Tanner 1992 dan Casali 2006, memperkenalkan 2 kenyataan yang dihadapi dalam mengubah budaya korporat, yaitu lingkaran setan dan lingkaran balik, yang merupakan putar balik budaya. Ada lingkaran setan, yaitu arah gerak atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik tempat semula. Semua ini bisa terjadi bila telah menumpuk nilai-nilai tanpa memperhatikan efek formalitasnya. Lalu ada gelombang lingkar balik. Dalam menghadapi lingkar balik diperlukan rekonsiliasi dan berdamai dengan berbagai pihak, terutama pada kelompok pecinta organisasi harus membangun nilai-nilai baru dengan cara yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa. Selanjutnya ada membangun keterkaitan yang berkelanjutan. Konsep keterkaitan horizontal tetapi yang komponen dalam konsep atau model ini adalah: yang pertama adanya spesialisasi, yang kedua adanya boundary spanning, yang ketiga ada keterkaitan horizontal. Selanjutnya yang keenam, implementasikan formasi nilai-nilai. Proses perubahan budaya akan membawa hasil dengan ada hal sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kuat, yang kedua mendapat dukungan dari bawahan, yang ketiga komunikasi yang jelas, yang keempat komitmen para pemimpin atau manajer. Baik, kesimpulan dalam materi kami hari ini tentang organisasi perubahan budaya adalah: perubahan budaya organisasi adalah ibarat perjalanan panjang yang melelahkan dan merupakan upaya yang tidak bisa dicapai hanya melalui gerakan revolusioner. Budaya organisasi paternalistik dan sentralistik misalnya tidak serta-merta berhasil berubah dengan menunjukkan balikan pemerintah yang berkuasa seperti yang sedang kita alami selama beberapa tahun ini. Organisasi yang ingin mengubah budayanya harus berani menempuh jalan yang tidak selalu lurus, dari kondisi stabil, mulai turbulence atau bahkan chaos. Untuk mencapai penyusunan dengan nilai-nilai, norma-norma, perilaku dan simbol-simbol budaya organisasi, perubahan harus berani bereksperimen, harus berani gagal, dan harus dapat menyelesaikan diri dengan unsur-unsur budaya baru yang ditegakkan oleh pemimpin organisasi. Terima kasih. Sekian materi dari kami dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.